Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur mari kita sanjungkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di Ramadan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan ajaran Islam sehingga kita dapat merasakan bagaimana baik dan manisnya ajaran Islam tersebut. Para pendengar yang saya muliakan, Alkisah, terdapatlah seorang pengembara yang terbangun dari keadaan tidak sadar dan mendapati tidurnya di tengah hutan. Dia tidak tahu di mana ia berada, dari mana dia berasal, siapa dia, dan untuk apa dia ada di hutan itu. Namun, yang dia tahu adalah bahwa dia berada di sebuah hutan belantara, dikelilingi semak belukar yang lebat, pepohonan, binatang liar, dan tanpa ada seorang manusia pun untuk tempat bertanya. Di sekitar tempat dirinya terbangun, tidak dia temukan apa-apa yang dapat mengingatkan dirinya akan asal-usulnya dan kenapa dia ada di tempat itu. Seiring waktu berjalan, dia mencapai titik lemah untuk mencari siapa dirinya dan mengapa dia berada di tempat itu. Akhirnya, yang ia lakukan dalam kesehariannya hanyalah bertahan hidup tanpa tujuan, tanpa arah yang pasti. Hingga suatu ketika datang seseorang yang mengaku sebagai utusan Maharaja yang menerangkan jati dirinya melalui sebuah surat dari sang raja, bahwa dia adalah seorang pangeran yang berasal dari suatu negeri, diutus ke tempat ini untuk mencari harta karun. Buktinya adalah secari kertas kecil yang diselipkan di bajunya, berisi catatan tentang siapa dia dan misi apa yang dia bawa di hutan. Cerita pengembara di atas, jika dianalogikan dengan kehidupan kita sebagai manusia, ibarat pengembara yang hidup di hutan dunia. Seandainya saja tidak ada utusan yang membawa petunjuk, tentulah kita akan tersesat dan kebingungan dalam mengarungi hidup ini. Sebagaimana mereka yang tidak beriman seperti kaum materialis, ateis, dan hedonis yang hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita yang mendapatkan petunjuk dari utusan Allah SWT, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan kabar gembira, memberi peringatan, dan menerangkan hakikat penciptaan kita di dunia ini. Bersama beliau diturunkanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, way of life. Pendengar, hukum-hukum Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Quran sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah SWT sebagai pencipta manusia dan alam semesta Maha mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa. Bukankah para ahli teknologi yang membuat barang-barang canggih
seperti pesawat terbang, mobil, komputer, handphone, dan barang-barang elektronik lainnya, selalu memberikan buku petunjuk penggunaan atau pemakaian kepada para pemiliknya. Jawabnya bahwa tanpa menggunakan buku petunjuk, dikhawatirkan barang-barang yang digunakan akan cepat rusak. Begitulah Allah SWT menurunkan kitab suci Al-Quran agar manusia terbebas dari kerusakan, baik yang bersifat kerusakan lahir maupun kerusakan batin. Namun demikian, masih banyak orang yang mengaku beriman yang belum menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Banyaknya pelanggaran terhadap hukum Islam seperti pencurian, pemerkosaan, korupsi, perzinaan, dan kemaksiatan lainnya merupakan bukti nyata dari hal-hal tersebut. Pendengar, sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam mengambil hukum Islam. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa. Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan. Quran yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, adalah bila kita membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia.